Udah malam, main lagi satu ronde. Kali ini taruhan gede. Kamu menang. Motor ini, buat kamu. Kamu yang buru-buru ngasih duit, aku juga nggak ada alasan nolak. Aku. Ikat, kalau kali ini kamu menang, hidupmu bisa berubah. Kenapa? Habis det? Sesuai aturan. Akhirnya kamu kalah. Pak Hu. Tolong pinjemin duit lagi dong. Ming, kamu masih punya utang. Mau minjem lagi? Harus ada jaminan. Rumahku aku gadaikan. Ayo, kasih dia duit. Ming, tanda tangan dulu, baru duitnya dibawa. Aku all in. Berani nggak? Ikut. Aku ikut. Buka kartu. Wah, AAA. Santai dulu, aku belum buka. Waduh, kartu sial. Kartu kayak gini, 100 tahun sekali ketemu. Ibu, Tianming harus gimana? Ngobrol mulu? Ngobrol apa sih? Jangan-jangan judi lagi? Mau hidup nggak ini? Rumah, pabrik, tabungan, udah habis kamu kalahin. Masih aja judi. Bu, duitnya mana? Dengerin, hari ini hokiku lagi bagus banget. Triple A. Satu ronde lagi, pasti aku balik modal. Kamu janji sama aku nggak judi lagi. Apa demi bayar utangmu? Udah setengah tahun keganceng, kabarnya nggak ada. Gimana nanggung dosa sama dia? Gak judi? Kamu bilang gak judi ya udah gak judi? Kalau gak judi, pabrik. Gimana balik? Duit yang udah aku kalahin, gimana balik? Dasar sialan. Kenapa aku lahirin anak sialan kayak kamu? Mau pukul lagi ya? Udah dipukul, udah dimaki. Papa kirim duit belum? Udah ya? Taruh mana? Duit di rumah udah habis kamu kalahin. Mana ada duit lagi? Gak ada duit. Gak ada duit, rumahku gimana? Apa? Rumah? Rumah juga udah kamu kalahin? Sialan. Ya Tuhan. Dosa apa yang udah aku perbuat? Mas kawin. Mas kawinmu, kasih ke aku. Mas kawinmu taruh mana? Mas kawin apa? Aku nggak punya duit. Lagi-lagi pura-pura di depan aku. Gak ada duit ya? Pacarmu yang namanya Yeping. Dia punya duit. Minta aja ke dia. Sialan. Lepas. Ayo, dorong. Lepas. Tianming. Kamu baik-baik saja. Tianming. Yuru, cepat pergi. Keluarga Chen sudah merugikanmu. Cepat pergi, pergi. Bu, aku tidak mau pergi. Aku tidak bisa. Dokter Xiao Dao. Kalian berdua siapa? Mulai hari ini, aku umumkan keluar dari dunia perjudian. Harta bendaku akan kusumbangkan ke Yayasan Amal. Kuharap dunia ini bebas dari judi. Mingka,
Hati-hati, Shifu. Xiao Dao, panggil dokter. Tianming, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Saudaraku. Kerja bagus. Setelah beres, Lin Yuru jadi milikku. Tiger Ye jadi milikmu. Makasih, Kak. Aku akan membuatnya. Tidak bisa bangkit selamanya. Mau apa? Lihat-lihat rekaman? Minggir sana. Hari ini tutup. Lau siang, malam ini cepat banget kalah habis? Bukannya sudah kubilang, janda itu membawa sial. Setiap hari masuk ranjang janda, mana mungkin menang? Pergi sana. Ingatan pemilik asli di sini. Kok malah jadi tempat rental VCD? Kakming. Ini teman masa kecil pemilik asli, RZ. Bajumu ketinggalan. Istriku suruh aku antar. Dengar-dengar, sampai rumah pun kau kalahkan. Mainnya gila amat. Lagi kalap, nggak bisa kontrol. Santai aja, Kak. Judi belum tentu kalah, asal masih bisa duduk di meja. Lambat lawn bagel balik modal. Ayo. Memang teman sejati, orang yang serupa berkumpul. Ayo. Ini kan jenderal tanpa pasukan kami. Terakhir rumah digadaikan. Masih berani datang hari ini? Mau kalahin istri? Dengar-dengar, istri Kak Ming kabur karena marah. Kenapa? Nggak ada uang nggak boleh masuk? Lagi rapat, harus kontrol jumlah orang. Susah payah nabung, nggak ada tempat buat belanja. Kak Ming bercanda. Kapanpun kakak datang. Selalu tamu kehormatan kami. Kak Ming, lihat wajahmu berseri-seri. Malam ini pasti dapat rezeki. Silakan masuk. Ayo. Ha! Penjudi bejat, jangan harap bisa bangkit seumur hidup. Tunggu saja, malam ini Tiger Ye sendiri yang jaga. Anak ini berapapun taruhannya, pasti kalah. Wah, Bos Chen datang. Hebat ya, orang yang pernah jadi bos besar. Dapat duit lagi. Rumah aja udah kalah, masa gak boleh balikin? Niu. Main bareng gue, satu ronde aja. Nggak masalah, Kak Niu. Kalau Bos Chen mau main, gue yang temenin. Gue ajak beberapa teman. Main mahjong gimana? Mahjong lama banget, mending main bandar dadu. Satu ronde langsung putusin. Kak, mahjong lebih aman, kan ada gue. Main pelen-pelen aja. Gue sekarang rugi 2 kali lipat. Istri gue juga putus hubungan, gue sendirian. Main bebas aja. Bos Chen, di sini main serius nih. Masa takut main? Abang pulang kampung sekali, kok kayak berubah total. Kalau takut main, anggap aja gak ngomong, tempat jelek. Kakek gak ikut. Wah, di lapak gue, gak ada yang gak berani main. Uye, Bos Chen, Gak nyangka Huye cantik banget. ngomongnya manis banget. Nih, mau main apa hari ini? Berapapun taruhannya, kakak temenin. Kak, cewek ini serem, gue lihat sendiri. Banyak jagoan yang digundulin sama cewek ini, keluar telanjang. Gue orangnya gak rakus. Gue cuma mau balikin duit gue sendiri. Oak, Bos Chen. Aturan lo yang tentuin, gue temenin sampai habis. Ayo, bandar dadu. Silicon, Bos Chen.
Bantuin Bos Chen hitung. Lihat berapa yang kalah. Oh, Wah, Bos Chen, selama ini rajin banget ngebantu kakak. Kuma, di buku de Banggenlau. Kurang banyak. Kak. Gue cuma segini. Kasih sisa dikit, istri suruh beli sayur. Nih, ambil ini. Cuma segitu, gue sama teman-teman. Makan aja gak cukup. Gue punya satu rumah lagi. Bego banget lo, ini jelas-jelas jebakan. Gak lihat? Huye, main ikuti saja uang yang ada di buku tabungan ini. Mau main satu ronde? Terserah kamu, aku bilang tadi. Malam ini, kamu mau main gimana ya gimana? Kuma. Kalau kalah, jangan salahin kakak mainnya kasar. Nanti nangis-nangis lagi. Menang kalah belum tentu, mainku juga gak ada aturan. Bos Chen. Silakan. Kamu yang bandar, kamu duluan. Bos Chen, kayaknya malam ini hoki aku bagus nih. Waduh, sekop, hati, keriting, wajik. Kok malah wajik sih? Itu juga kartu angka biasa. Bos Chen, mau tambah taruhan? Pengen sih, tapi aku gak punya duit. Adik kecilmu ini kan masih punya satu rumah. Kukira adik kecilmu ini orang yang sangat setia kawan. Ternyata cuma omong doang, Bos Chen. Penilaianmu juga gak bagus. Ini urusanku, gak ada hubungannya sama saudaraku. Orang yang berkeliaran di luar, yang paling dihargai itu kasihan. Antar saudara ngapain dibeda-bedain? Saudara-saudara, kalau aku ada apa-apa, kalian mau ngapain? Siap mati buat Huye. Bos Chen, lihat kan, ini baru namanya saudara. Huye, kan aku bilang, mereka cuma saudara di mulut doang. Ngapain meremehkan orang? Cuma siap mati doang kan? Hari ini, aku bakal tunjukin dengan mati sekali biar kalian lihat. Kunci rumah, aku taruh. Adik kecil. Aku Danu salut kamu jagoan. Aduh, jangan gegabah. Ini rumah nikah kamu sama King. Ini pasti jebakan lagi. Kak, ini rumah nikah, jangan sampai kalah ya. Bukan buat cari muka, tapi buat cari harga diri. Kita berdua. Hari ini gak boleh diremehkan orang. Bagus, aku suka orang yang setia kawan kayak gini. Danu, surja tanda tangan dan kap jempol. Dua orang bodoh, buru-buru gasi de kuaku. Kak, biar aku lihat kartumu dong. Huye, rumah saudaraku ini, lokasinya yang terbaik. Di kabupaten ini,
Harganya mahal. Apa kamu harusnya juga nambahin? Bos Chen, mau aku tambahin apa? Menurutku toko video ini bagus, berani nambahin? Oke, buka kartu, ketemu aku. Kak Yuru, menurutku, kamu harusnya dari dulu cerai sama dia. Dulu yang mengejarmu dengan gigih, Yeping. Menurutku dia bagus, pamannya kan komandan regu kalian. Tapi kalau beneran cerai, aku. Bukan, ini bukan salahmu, kamu masih muda. Masa yang mau merusak sisa hidupmu? Buat dia? King King, menurutmu ini salahku? Dulu dia orangnya baik banget, kok setelah nikah bisa berubah kayak gini? Yuru, cepat bawa mertuamu pergi. MA, ada apa? Yuru, dia judi lagi, kalian buruan ngumpet. Dia kalah, pasti dating minta duit. Kak Yuru, bawa tante ikut aku. Rumah baru aku sama Erzi baru beres. Kalian nginep dulu di tempatku, balik lagi setelah cerai. King King, kamu harus jaga Erzi baik-baik, jangan sampai kena judi. Kalau enggak, Enggak mungkin. Erzi gak pernah nyentuh hal-hal negatif. Kak Yuru, cari cowok lain. Harus lebih hati-hati, King King. Barusan aku lihat Erzi sama Tianming. Masuk casino. APA? Hancur semuanya. As lagi, mikir apa sih? As gampang dapat, satu set kartu. Selain Joker ada 52, as cuma 4. Gak gampang dapat, peluangnya kecil banget. Ayah, kartu ini gak usah dilihat, aku taruhan 10. Pasti kalah. Ming, kamu kan hoki. Ada 4 as, masih ada kesempatan gak? Siapa di sini yang gak kenal dia? Shan Tianming, si Alan Terrace. Kalau hoki, gak bakal habisin harta. Iya bener. Kalau kamu bisa dapat as, aku sungkem. Dengerin, pulang kosongin rumah. Tunggu aku ambil. Diam. Selain mereka berdua. Yang lain, usir keluar. Pergi Simiwa. Cepat, cepat. Ming ngomong dong. Aku tahu kamu pegang wajik. As wajik. Aku lihat tadi. Wajik. Selesai. Jangan lama-lama, buruan buka kartu. Boss Chen. Silakan. Ming, jangan dibuka, kalau dibuka hancur. Erzi. Percayalah, buka saja, percaya sama aku. Udah gak mau judi Pak Macan, kita gak judi lagi, ronde ini gak sah. Gak mau judi? Adik kecil, ini gak sesuai aturan. Berani-beraninya kamu main curang di tempat Pak Macan, apa kamu gak nganggap Pak Macan? Ada. Pak Macan, kita salah, jangan sama kita dihitung. Anggap aja aku kentut, lepaskan aja. Lepasin kamu? Nanti gimana reputasi aku, Pak Macan, di dunia hitam kalau gini? Gimana kasino aku bisa jalan? Udah naik meja. Harus ikut aturan. Bos Chen, setuju kan? Aturan apa? Aturan kalian, aku gak ngaku. Chip di meja, hidup mati lihat kartu. Bos Chen, kamu ngaku? Kartunya aku yang mainin. Aku pasti ngaku. Bagus, aku suka Bos Chen yang patuh aturan. Buka kartunya. Kak Ming, jangan dibuka. Percaya sama aku, Erzi. Kak Ming, kalau kamu buka, rumah pernikahan aku sama King King bakal hilang. Curang. Kamu curang. Kartu-kartu ini kan kamu yang kocok. Kok kamu ambil langsung kartu bagus? Pasti kamu curang. Nangkap maling harus ada barang buktinya. Aturan nangkap maling, kamu tahu kan? Aturan kasino, ketahuan curang potong jari. Ayo. Kalian curang, masa ketangkep? Adik kecil. Aturannya, bukan gitu caranya. Bos Chen, adik kecilmu ini gak berani nangkap. Kamu mau nangkep? Reputasi Pak Macan, di kalangan semua tahu. Aku percaya kamu. Oke, kalau gitu buka kartunya. Tangkap.
Lepasan aku, Pak Makang. Adik kecil, kamu benar-benar gak ngerti aturan. Hari ini aku bakal ajarin kamu baik-baik. Tunggu. Boss Chen. Kamu juga mau langgar aturan? Saudara aku ini, cuma bantu aku terima duit aja. Kamu gak usah buru-buru. Maksud kamu menang? Memangnya kenapa? Oke, buka kartu lihat aku. RZ. Bukan mau lihat kartu abang? Kartu untukmu. Kamu yang buka. Bukalah. Aku yang buka. Fu Xiaoer, kill your senal. Berani sekali kamu, sampai-sampai belajar berjudi. Aku akan hukum kamu nanti di rumah. Ayo pergi. Istriku. Tidak bisa pergi, aku sudah menggadaikan rumah kita. APA? Kamu menggadaikan rumah? Anakku, bagaimana kamu sampai ikut berjudi? Anakku, kita tidak berjudi lagi. Ayo pergi. Tidak berjudi lagi. Ingin pergi? Hari ini jika kartu ini tidak dibuka, tidak ada yang bisa pergi. Siapa yang bertaruh denganmu? Pergi cari orang itu. Kenapa menghalangi kami? Kak Ru, kita pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika ada apa-apa, cari Jiang Qianming. Biarkan mereka pergi. Kamu kan Linyuru? Bukannya kamu sudah tidak mau Chen Tianming lagi kan? Kenapa mencecar ke sini lagi? Kartu ini tidak dibuka, tidak ada yang bisa pergi. Kamu, Aku yang buka. Kartu apa itu? Bisa menangkah? Pria bajingan sialan ini. Jika rumah hilang, kita tidak bisa hidup lagi. Seharusnya aku ikut kamu bersama. kamu sendiri sudah menghabiskan harta. Apa kurang? Masih mau celaka orang lain? Jangan berpura-pura lagi, oke? Hari ini, jika kartu ini tidak dibuka juga, semua tidak akan dapat kebaikan. Tuan Hu, kami tidak mau berjudi lagi. Semua uang kami. Akan kami berikan kepada kalian, kembalikan rumah kami, bukan? Kalian ini sungguh tidak mengerti aturan sama sekali. Kalian membuat saya sangat tidak senang, terutama kamu. Jika ada urusan, cari saja Chen Tianming. Itu semua salah dia. Tidak ada hubungannya dengan kami. Istriku, dengarkan aku. Diam. Semua karena kamu, penjahat, bajingan, sampah masyarakat. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin anakku belajar berjudi? Apa niatmu sebenarnya? Kamu sangat benci melihat orang lain bahagia ya? Chen Tianming. Kamu benar-benar harus membuat semua orang sama nasibnya dengan berpuas. Sudah jangan bicara lagi, aku yang buka. As Siko. Kita menang. Broming, kita menang. Rumah kita selamat. Istriku, kita menang. Kita jadi kaya. Kita menang. Bagaimana mungkin? Kalian curang. Saudara-saudara, kelilingi dia. Tuan Hu, kalau kau pikir aku juga curang. Ya ikut aturan. Kalau ketahuan, potong tanganku. Kartu bukan dia yang buka. Sepertinya bukan dia yang ganti. Jangan-jangan dia pura-pura bodoh. Ini tidak sah, ulang. Jadi kalian tidak mau ikut aturan? Lapangan ini nanti masih ada yang mau main? Lapangan ini milikku. Aturanku yang berlaku. Aku yang bilang. Kalau aku tidak terima aturanmu, Aku akan ajari kau. Hati-hati. Diam di situ. Bangsat semua, serang bersama. Aduh. Pukul RZ, pukul habis-habisan. Lipas. Yuru, ini bahaya. Kita pergi dulu. Yeping, ngapain kau? Lepas. Berhenti Simyo. Tuan Hu, kami. Kita hidup di jalanan, aturan tidak boleh dilanggar. Sudah kalah, harus terima. Pergi. Bocah, Tuan Hu baik hati. Hari ini tidak akan dihitung. Tapi ingat, urusan kita belum selesai. Tunggu, masih ada ini. Toko video?
Kau ikut aku. Ayo. Sayang. Di kehidupan lalu, walau aku punya banyak wanita, tapi pertama kali lihat wanita menangis untukku. Kita pulang ya, kita cerai ya. Sayang. Bagus, dengan toko video ini. Aku bisa buka banyak-banyak. Kita pulang ya, kita cerai ya. Lihat mereka. Kenapa? Aku lelah. Cerai saja. Kakak, jangan ribet. Kak Ming sudah menang. Bukan cuma uang yang hilang ditarik kembali, malah dapat 2 kali lipat. Maafkan Kak Ming. Apa aku Casey mau berlebihan? Siapa yang ribet? Berani omongin sahabatku? Berani banget ya? Sayang, aku salah. Yuru, utang kita sudah lunas. Rumah juga sudah kembali. Sekarang kita punya uang. Apa ini yang aku mau? Aku bersamamu demi uang? Kamu tidak tahu apa-apa. Kakak, aku baru datang. Aku tidak tahu yang kamu bicarakan. Yuru, kamu kenapa? Kenapa kamu tidak mengerti? Aku cuma ingin hidup tenang. Bersamamu. Tapi kamu, bertahun-tahun ini kamu cuma tahu judi. Tidak memikirkan keluarga kita sama sekali. Yuru, dengar dulu. Aku bersumpah tidak akan judi lagi. Cukup. Aku sudah bosan dengar itu. Aku lelah. Sudahlah. Jangan, kejar dia. Oh, Pahlawan sulit lepas dari wanita. Minggu orang habit pun. Jatuh ke tangan wanita. Tidak ngerti. Sudah menang gedung bioskop. Kakak Yuru masih marah-marah. Ah, wanita. Fu Xiaoyar. Sayang, aku salah. Main judi. Aduh, Main judi. jangan pukul. Tidak tahu Yuru mereka sekarang bagaimana. Awalnya aku tidak seharusnya izinkan mereka menikah. You are you. Kenapa? Ada APA? Buka pintunya, Yuru. Apa si manis itu nakal lagi padamu? Berani juga kamu datang. Kamu pergi. Anak durhaka. Uang kita sudah habis. Cepat pergi. Ibu. Aku bukan mau minjam uang. Nak, ibu mohon. Jangan sakiti Yuru dan ibunya lagi. Ibu, aku bilang, sungguh bukan mau minjam uang. Dan aku sudah berhenti judi. Sekarang bicara ini sudah tidak berguna. Yuru kita itu bintang utama grup seni. Dia tolak keponakan kepala grup keluarga baik itu. Nekat mau menikahimu. Tapi kamu, bagaimana perlakukan dia? Hati nuranimu dimakan anjing? Pergi dari sini. Killier. Orang aslinya benar-benar tidak berguna, bikin masalah sebesar ini. Kotoran ini harus aku yang bersihkan. Bu, saya salah. Saya benar-benar tahu salah. Dan saya sudah berhenti berjudi. Jangan main-main sama saya dengan omong kosong itu. Besok pergi ke kantor kelurahan, urus proses perceraian. Yuru kami tidak punya keberuntungan hidup bersamamu. Bu, saya mohon, beri saya kesempatan sekali lagi, boleh? Saya pasti akan baik-baik sama Yuru. Omong kosongmu sudah saya dengar cukup banyak. Bukankah setiap kali hanya omong manis di mulut, dapat uangnya? Langsung balik ke tempat judi lagi. Kalau kamu benar-benar sayang Yuru, jangan ganggu dia lagi. Apa itu? Ini adalah mahar yang dikirim keluarga yang melalui orang tengah. Besok urus perceraian, jangan nunda-nunda waktu Yuru kami.
Apa yang kamu mau lakukan, Tianming? Apa yang kamu inginkan? Jangan bertindak bodoh. Turunkan pisau itu. Bagus, kamu mau bunuh saya kan? Ayo, potong di sini, potong di sini. Ku bilang sama kamu, bahkan hari ini kamu bunuh saya. Perceraian ini tetap harus dilakukan. Kalian tidak percaya saya sudah berhenti berjudi kan? Baiklah. Kalau begitu hari ini saya akan potong jari ini untuk buktinya. Ah, Berhenti. Yuru. Kau maafin aku? Kenapa kamu keluar? Kamu main drama mau mati cuma agar Yuru maafin kamu. Kira dia APA? Anak saya tidak seharga itu kan? Ibu mertua, tidak begitu. Yuru dia. Ibu mertua. Jangan salahkan saya yang susahin kamu. Urusan hari ini bukan urusanmu. Dulu saat Yuru kami menikah denganmu. Keluargamu tidak punya apa-apa. Dia di keluarga Chen Mu. Bekerja keras tanpa keluhan bertahun-tahun, menderita banyak sekali. Sekarang kamu cuma ngomong doang mau bawa dia pergi lagi. Tidak ada hal seindah itu di dunia ini. Bukan tidak boleh maafin kamu. 20.000 yuan. Kalau kamu bisa keluarin uang sebanyak itu, baru kita bicara lagi. Ibu mertua, Tianming sekarang dia. Jangan bicara lagi. Baik. Saya setuju. Tapi saya butuh waktu untuk kumpulkan uang sebanyak ini. 1 bulan, saya cuma kasih kamu waktu 1 bulan. Nanti kalau kamu tidak bisa keluarin uangnya, langsung perceraian. Enggak sanggup kan? You are you. Jangan salahkan ibu juga ini buat kebaikanmu. Bu. Sudah tidak sakit lagi. Besok ibu akan mencarikanmu yang baik lagi. Tuan Harimau. Sudah menunggumu setengah hari. Menungguku? Menunggumu. Semua urusan keluarga sudah selesai. Kamu pulang sendiri? Tianming, selama bertahun-tahun ini, pernah gak sih kamu sedikit tertarik sama aku? Walau cuma sekali. Tianming. Tianming lambat sedikit. Aduh, wanita ini yang dia gali untukku kemarin, sekarang jongkok di sini. Kayak orang gila. Lagi ngapain? Kak Ming, kamu panggil aku ke sini. Apa siap persiapan pembukaan kasino? Gak jadi buka kasino? Udah aku kabarin keluar buat tutup. Kenapa ya, Kak? Ini kasino kan ayam yang ngeluarin telur emas. Kenapa gak jadi buka? Kasino ini banyak bikin celaka. Kita gak mau lakukan bisnis yang jelek begini. Kedepannya juga jangan berjudi lagi. Nanti celana daleman kamu bisa kalah habis loh. Bukan gitu, Kak. Wah, 10 kali judi 9 kalah. Gak judi itu baru menang. Terrace, kan kamu odar menang melawan Tuan Harimau? Takut APA lagi? Aku lihat kemarin Tianming, yang kulihat itu. Kenapa pas buka kartu, jadi kartu as hitam Kak Ming? Kamu gak adil, kapan kamu punya skill sehebat itu? Gak ngajarin adik juga, kita berdua saudara, kalau punya satu trik jitu. Bisa makan di mana aja. Kamu beneran lupa dong, gimana aku dulu? Sepanjang hidupku, cuma menang sekali itu kemarin. Tangan ini kan hampir putus di situ kan? Gak judi. Tangan aku ini masih mau dipakai buat peluk istri loh. Tapi Kak Ming, kalau kamu gak jadi buka kasino. Terus buat apa kamu mau ambil tempat rental video ini? Buka bioskop video yang halal. APA. Kak Ming, tempat ini aku baru pertama kali masuk dari pintu depan loh. Kak Ming, APA semua ini barang-barang jelek begini? Lihat debu banyak yang menumpuk, udah berapa tahun orang gak datang ke sini. Ini barang yang bisa menghasilkan uang.
Peralatan yang dibeli Tuan Harimau lumayan lengkap juga. Kak, tumpukan barang jelek begini masih bisa dipakai nonton? TV dan VCR-nya seharusnya masih bagus, tapi videonya seharusnya semua udah rusak. Lagian itu semua film lama juga. Apa-apaan ini? RZ, tahun ini tahun berapa? Tahun 86. Bulan berapa? Otakmu tumpul ya? November. Cepat ke Hong Kong, cari perusahaan bernama Jiamu. Beli semua hak siar eksklusif, A Better Tomorrow. Ming, tak perlu ke Hong Kong, di kota provinsi bisa beli. Suruh pergi, banyak omong. Mau untung apa enggak? Kak, begini. Kalau rugi gimana? Santai, Kak punya booth sendiri. APA. Yuru, aku sama RZ mau buka rental video. Terserah kamu. Tunggu. Besok mulai, aku mungkin gak bisa jemput antarmu tepat waktu. Siapa suruh jemput antarmu? Rental video buka, aku mungkin bakal sibuk banget. Terserah. Cium dong. Kalian ngapain? Chen Tianming, kamu ganggu Yuru lagi? Pergi sana. Bu, jangan gitu. Dia cuma anterin aku pulang. Nggak ngapa-ngapain. Jangan dekat-dekat dia. Siapa tahu laki-laki brengsek itu lagi nyari-nyari masalah apa. Pulang. Bu, Pulang. Chen Tianming, jangan lupa janjimu. Nggak bisa tepati, cerai. Ayo, pulang. RZ si bodoh itu juga harusnya udah balik. Kak, aku balik. Gimana? Lancar? Kak, ternyata beneran pengalamanmu luas. Kaset video di Hong Kong. Bikin pusing lihatnya, macam-macam banget. Semua belum pernah aku lihat. Ini nih. Ambil 2 tas dulu. Mantap, RZ. Dengan kaset-kaset ini, toko kita langsung bisa buka. Cepat banget. Hak siar eksklusif dapat nggak? Iya, Kak. Urusanku tenang aja. Wajah. Aku sekarang udah saudara sama bos-bos sana. Nanti ada film baru, pasti kabarin kita duluan. Sekarang kita satu-satunya di Kota Domba. Toko buka aja. Toko lain pasti cium baunya langsung dateng. Jaga baik-baik jalur suplai kita. Aduh. Aku tadi masuk cuma sibuk gaya aja. Ini masih toko jelek kita dulu? Ini masih toko jelek kita dulu? Wah, ini ada minuman dan camilan juga. RZ, semua sudah siap, besok buka. Ini ngapain sih? Gerakannya gede banget. Nggak lihat ya Aulin, ini kan rental video buka. Hah? Rental video apa? Di balik layar? Bukan tetap buka kasino gelap. Dasar jahat. Saudara-saudara sekalian, hari ini, rental video kami resmi buka, di dalam ada film polisi penjahat. Film laga, film silat, film cinta, lengkap semua, dan kuaci, kacang, minuman ringan, gratis semua. Ayo, cepat-cepat, silakan masuk.
Kakak you are you. Kamu cari Tianming ya? Kenapa nggak masuk? Enggak, aku cuma lewat. Kalian sibuk aja, aku pergi dulu. Masih bilang lewat, regu kalian arahnya berlawanan sama rental video. Gimana caramu lewat sini? Aku cuma urus sesuatu. Kebetulan lewat. Kayaknya kamu kangen dia aja, sok keras kepala. Enggak ada. Aku lihat Tianming akhir-akhir ini. Perubahannya juga gede, kalian masih bakal rukun lagi nggak? Aku nggak tahu. Sudah, nggak usah bahas cowok-cowok brengsek itu. Ayo, kita jalan-jalan. AO. Latihan, cuma tahu latihan aja. Lapangan sudah dicek belum? Tempat jelek ini, sekali kencing aja udah ujung, ngapain repot-repot? Sampai si Huye aja kalah di tangan penjudi brengsek itu. Sampai lapangannya ikut hilang. Bisa nggak kamu serius? Itu orang buka rental video di lapangan kita. Bisnisnya lumayan laku, kalau begini terus. Lapangan kita nggak bisa balik, rental video bang. Kita juga coba lihat. Ernyo, kaset video yang kamu tonton itu mana? Ambil sini. Bang, kamu mau ngapain? Itu harta karunku. Pinjam dulu, nggak boleh. Jangan banyak omong. Cepat ambil sini. Bang, habis dipakai ingat balikin, malam tanpa itu. Aku nggak bisa tidur. Kamu ke gang belakang. Capek banget. Nggak nyangka toko ini bisnisnya sebaik ini. Bang, cepat hitung. Lihat hari ini dapat berapa duit. Dapat sekitar 1000-an lebih deh. Setelah dikurangi modal, sekitar 600. Banyak banget. Sehari untung 600 lebih. Bang, kita bakal kaya nih. Hari ini baru buka, banyak yang datang cuma karena baru buka sama ada diskon. Besok, belum tentu segini. Bang, besok toko kita jangan-jangan sepi ya? Santai aja, gue udah mikirin. Besok lu cari orang, bikinin beberapa poster gede. Tempelin di persimpangan jalan ini. Gue ke restoran, bicarain soal layanan antar. Biar pelanggan bisa langsung makan. Di dalam toko kita, lu khusus perhatiin soal sikap layanan. Harus bagus banget. Oke, SCP. Bang, otak lu gimana sih? Pinter banget. Sini dulu. Ada yang mau gue omongin. Kok lu dateng? Kangen. SST. Hari ini dengar dari King. Lu dateng cari gue di toko. Nggak kok, cuma lewat aja. Oke, lewat. Ada waktu nggak? Nonton film di tokoku. Ayolah. Yuru. Gue tahu dulu gue banyak salah, nyakitin lu berkali-kali. Apapun yang gue bilang, gak bisa nutupin salah gue yang dulu. Kali ini, gue benar-benar nyesal. Gue sumpah, gue gak bakal main judi lagi. Bisa gak lu kasih gue kesempatan lagi? Gue pengen hidup tenang sama lu. Gue pengen bikin lu jadi wanita paling bahagia di dunia. Gue percaya lagi sama lu. Kalau lu bohong lagi,
gue pasti cerai sama lu. Gue nggak bakal kasih lu kesempatan ninggalin gue lagi. Nggak pernah lagi. Rendahin dikit, nggak kelihatan. Kenapa? Nangis kenapa? Romantis banget, haru banget. Akhirnya cueknya maafin Bang Ming. Udah, jangan nangis lagi ya. Sayang. Udah lama gue naik kapal lu ini. Udah waktunya bayar tiketnya dong. Saya paham maksudmu. Sayang. Mulutmu bau. Apa aku terlalu baik sama kamu? Jangan banyak omong. Jangan gini. Kamu tinggalin aku di rumah lama banget. Masih mau kabur? Aduh sayang jangan gini. Aku capek hari ini. Gimana kalau kamu sikat gigi dulu? Jangan banyak omong. Sayang, aku salah. Kasih aku minum. 2 botol soda. Sayang, ini dia. Bos, 1 bungkus kuaci. Oke, sebentar. Sayang, cium dong. Kenapa mati lampu? Bos, gimana sih? Lagi seru-serunya nonton. Ini tiba-tiba mati lampu. Iya, baru mau bagian serem, tiba-tiba mati lampu. Hampir ayah aku gampang. Semua jangan panik dulu. Ini kenapa? Jangan panik. Aku cek dulu apa masalahnya. Pasti kasih kalian jawaban yang memuaskan. Semua jangan buru-buru. Ini kenapa sih? Erzi, kamu cek dulu, apa kotak listriknya trip? King. Cari orang dari dinas listrik, suruh datang. Baik. Semua, film hari ini pasti nggak bisa ditonton. Gimana kalau gini, aku kembalikan uangnya, kalian nonton lain kali. Aku kasih diskon lagi. Oke? Boleh. Oak. Boleh. Sayang, kamu catat namanya, aku bakal kembalikan uang mereka. Oh, baik. Sini, Maaf ya. Ingat baik-baik. Siapa yang kurang ajar? Kelur sekarang. Oke, nggak mau keluar? Jangan sampai aku tangkap kalian. Kalau ketangkep, sepatu 42 ini. Ego aku tampilin di muka Sancho Palo. Ming, ada orang kurang ajar, tangan gatel banget. Ngerusak panel listrik kita, kabelnya diputusin semua. Kok bisa gitu? Apa kita nyinggung orang? Enggak. Mungkin bisnis kita terlalu laris, bikin iri orang. Si kurang ajar kalau ketangkep, kaki lo bakal kupatahin. Udah diperbaiki, sama teknisi PLN. Gemboknya juga udah diganti yang baru. Tapi takutnya besok ada yang rusak lagi. Gimana kalau kita lapor polisi? Jangan. Sekarang belum ada petunjuk sama sekali. Lagi pula kerusakannya nggak parah-parah amat. Lapor polisi juga nggak bakal ditanggepin. Gini aja. 2 hari ini aku sama Erzi jaga bergantian di sini. Siapa tahu bisa nangkep si kurang ajar itu. 2 hari ini tim lagi sepi. Aku bantuin aja. Ming, nggak bisa terus-terusan begini. Lihat Erzi udah ngantuk banget. Yaitu karena lo. Istirahat dulu. Aku yang jaga. Gak apa-apa, aku belum ngantuk. Si bangsat-bangsat ini cuma bikin rusuh dikit terus kabur. Nggak bisa ditangkep sama sekali. Aku dengar dari beberapa pelanggan. Habis nonton film malam-malam, pulangnya dipukulin di jalan. Diancam juga, kalau balik ke toko ini, dipukulin lagi. Si kurang ajar cuma bisa main belakang. Ming, can lo pinter? Coba kasih ide dong. Ayah, Ming. Kalau gini terus, bisnis kita gimana?
Siapa pemiliknya? Halo, saya Chen Tianming. Pemilik sini. Ada apa? Kami dari Satpam. Ini Kapten Kin. Ada laporan toko ini putar film porno malam-malam. Kampul-kampul mizam. Kami mau periksa. APA. Periksa? Kalian mau apa? Masih ada tamu. Jangan masuk. Minker. Aku mau periksa. Berani sentuh istriku, serang Satpam? Cari mati. Jangan fitnah. Lo yang sentuh istriku duluan. Ini pembelaan diri. Gimana? Lo mau lawan? Satpam? Kapten Kin, maaf ya. Temenku ini emosian. Kalian, malam-malam masuk sekaligus gini. Gak ada surat-surat atau apa? Mana tahu kalian beneran apa palsu? Berani nanya-nanya lagi kita, Pak Komandan, mereka gak mau kasih masuk. Pasti ada yang disembunyiin, di dalam pasti lagi diputerin. Film yang gak bener. Ini surat-surat saya, kita dapat laporan dari warga. Harus periksa toko SY kalian. Tolong bos Chen kooperatif. Siapa yang lapor? Ini jelas-jelas fitnah. Ada yang lapor ya harus diperiksa, bener apa fitnah. Habis diperiksa baru tahu, kalau masih ganggu penyelidikan. Jangan salahin saya gak ngasih muka. Coba aja lu periksa. Komandan Kin, ruang putar filmnya di sini. Mau periksa silakan. Nanti pas tamu keluar. Uang balikin, minta maaf. Nonton film aja gak tenang, kok tim keamanan dateng juga. Tim keamanan kenapa? Aku gak salah, dia bisa tangkap aku? Maaf ya semua. Malam ini ada yang lapor toko kita. Ada pelanggaran hukum. Pimpinan tim keamanan juga kan ngelayanin rakyat. Maaf ya, nanti uangnya saya balikin. Lain kali kalian dateng, saya kasih diskon. Bos Chen, gak usah balikin uang. Ini kan ada yang iri, santai aja. Kita siap jadi saksi buat lu. Oke, makasih ya semua, soal kejadian malam ini. Beneran maaf, tunggu kita bersihin dulu, kalian dateng lagi. Saya selalu siap sambut. Ribut apa ribut? Kita lagi jalankan tugas, masih aja gak pergi. Nunggu saya traktir minum teh? Wah si gendut, periksa setengah mati dapat apa, Pak Komandan? Di dalam putarannya bukan film porno. Tapi kaset-kaset lain di toko belum saya periksa. HM, cepetan ambil semua kaset video di toko. Saya mau periksa semua, lu suruh periksa ya periksa? Lu punya surat perintah? Buka mata lu lebar-lebar, lihat. Apa ini? RZ, kasih ke mereka. Lu, lihat aja lu bisa periksa dapat apa. Pak Komandan, ini kebanyakan, harus bawa pulang buat diperiksa pelan-pelan. Mau bawa pulang? Kita jualan pakai apa? Lapisan. Apa ini? Ini, apa ini? Ini bukan barang kita. Udah ketangkep bahasa masing les, bukan punyamu punya siapa? Mana ada yang tahu, lihat aja muka lu. Juga kelihatannya gak bener. Putar aja lihat. Kalian berdua, Jangan masuk saja. agar tidak canggung. Malam ini tidak bisa beroperasi. Kamu antar kakak pulang saja. Baik. Hati-hati di jalan. Hahaha, sekarang, masih ada apa lagi yang mau kalian katakan, Kapten? Tank Keporang. Atas dasar apa? Atas dasar ini? Kamu ini bodoh ya? Bisa nggak pelan-pelan ngejepretnya? Kalau rusak kamu ganti. Kamu, apakah kamu yang melakukan trik licik? Jangan fitnah aku di sini, aku nggak ngapa-ngapain. Lihat sana, Kapten Kin kalian sedang melihat lo. Kapten Kin. Tape ini sekarang juga rusak. Lihat. Karena tidak ada yang terlihat, adegan porno. Maka tidak bisa dijadikan bukti, tape ini lupakan saja, Kapten. Tapi tape lainnya, kami tetap harus bawa pulang. Untuk diperiksa dengan baik. Nggak boleh, tanpa bukti atas dasar apa ambil tape kami? Kaptenku kasih muka ya? Percaya nggak percaya aku bakal borgol kamu. Jangan marah. Tape, kalian bawa pulang periksa pelan-pelan. Setelah selesai periksa, kembalikan saja pada kami. Baik. Tape berikan padaku. Arzi. Lihat tanda ini, familiar nggak?
Nggak ada kesan, Kak Ming. Jangan-jangan ini koleksi pribadimu? Pergi sana. Kamu ingat nggak, di antara tape yang ditinggalkan oleh Huye mereka dulu? Semua ada tanda ini. Sepertinya iya. Jangan-jangan si tua itu yang mainin kita? Orangnya? Kilyar sini. Kaki. Bos Chen datang. Wah, ini bukan Bos Chen? Kok malam ini? Nggak buka ya? Apa harus bangkrut? Hahaha. Ternyata kalian berdua ya. Bos Chen. Nggak nyangka kan? Ketemu lagi. Lupa perkenalkan. Kakya adalah tunangan baru kakak ipar. Hahaha. Dan Niu Xiao Niu, Zui Qianli, kalian datang ke sini ngapain? Di sini nggak menyambut kalian, dengar-dengar bisnis toko video Bos Chen. Lumayan bagus ya. Nggak sedikit untungnya? Untung banyak atau sedikit, ada hubungannya apa sama kalian? Ini, sekarang adalah toko kami, ngasih izin kamu bicara? Cari pukul ya? Ayo, lihat wajahmu yang menyedihkan itu. Ayo lawan aku, hahaha. Bos Chen, saya datang untuk urusan bisnis. Damai membawa rezeki. Bisnis ini. Bagaimana cara membicarakannya? Toko kalian ini, feng shui-nya cocok dengan saya. Beri saya muka, jual toko ini kepada saya. Bagaimana? Ini tidak baik. Saya baru saja merenovasi ulang, bolak-balik. Saya sudah rugi banyak uang. Entah itu inspeksi atau mati lampu, tamu-tamu semua pada kabur ketakutan. Kalau ambil alih sekarang, itu murni bisnis loh. Bos Chen, apa yang saya bilang tadi? Toko ini, bazinya sangat cocok dengan saya. Orang lain. Tidak bisa berbisnis. 500 yuan, cukup buat kamu beli satu toko. Kalau kamu jual bioskop video ini ke saya, sama saja dengan menjualnya ke Master Hu. Apa yang kamu lakukan? Ambil uangnya. Serahkan ke sini. Bos Chen, 500 yuan itu sudah tidak sedikit. 500 yuan, bahkan 5.000 yuan pun, kami tidak tertarik. Bawa uang 500 yuanmu itu, pergi mimpikan hal yang mustahil saja. Ada kamu yang bicara, si kecil imut. Kamu. Bos Chen. Uangnya, kamu ambil. Bioskop video, jadi milik saya. Kalau saya tidak setuju, Bos Chen. Kami juga memikirkan kebaikanmu. Tokomu ini, masalahnya banyak. Kabel listriknya tua. Sesekali mati lampu, keamanannya juga buruk. Sering ada orang dipukuli di jalan. Sesekali ada tim penegak hukum datang cari masalah. Bagus, ternyata pelaku jahat di balik layar adalah kalian. urusan toko saya. Tidak perlu kalian repot-repot memikirkannya. Hari ini tidak buka. Semua, silakan pulang. Bos Chen, kata kakak ya benar. Cepat ambil keputusan. Sekarang bisnis susah. Tidak perlu kau repot-repot. Chen Tianming. Toko ini adalah hadiah pernikahan yang saya siapkan untuk Yuru. Pintar-pintarlah, serahkan dengan cepat. Dan Yu, Arniu, hancurkan tokonya untukku. Aku lawan kau sampai mati. Arniu. Lepaskan aku. Kakak. Chen Tianming. Ingat baik-baik, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi. Kau begitu saja melepaskan mereka. Mereka pasti masih akan bergerak lagi. Kembali dan sampaikan ke King dan iparmu. Suruh mereka berhati-hati belakangan ini. Sudah waktunya kita bertemu Tuan Hu. Apa gunanya badanmu sebesar ini? Bahkan anak itu saja tidak bisa kau kalahkan. Kakak, aku bakar saja toko rekaman itu sekarang juga. Bisakah kau pakai otakmu sedikit? Apa kau mau membuat kita dimasukin ke penjara? Kemana Yeping lari? Masalah ini, jangan sampai Tuan Hu menjadikannya. Kakak, apakah Tuan Hu menyukai anak itu? Kalau tidak,
Kenapa dia tidak izinkan kita ganggu dia? Tiam. Tuan Hu itu kalian parmu kelak. Bagaimana bisa dia menyukai anak itu? Dia hanya menjunjung tinggi moralitas persilatan, bekerja sesuai aturan. APA apar, menurutku Tuan Hu lebih suka anak itu daripada kau. Apa yang kamu gumamkan? Ikut, kita minum. Malam-malam begini, cari kakak ada apa ya? Dunia persilatan memanggilmu dengan sebutan Tuan, aku juga selalu menghormatimu. Kukira kau adalah orang yang bisa dipercaya dan menjaga kata. Siapa sangka? Aku juga salah menilai orang. Apa maksud ucapanmu? Yang lain aku tidak jamin, tapi Diang Cheng. Dua kata Tuan Hu, itu mewakili kepercayaan dan persaudaraan. Jangan katakan padaku, Daniu dan Erniu. Bukan orang yang kau kirim untuk dikenal di sana. Mereka pergi ganggu dia? Kau tidak tahu? Tenang saja. Aku akan menyelidiki masalah ini, dan memberimu jawaban yang jelas. Baik, aku harap setelah ini tidak ada lagi mereka yang bikin onar. Aku jamin. Permisi. Tunggu. Malam-malam begini, kau tanpa lihat benar tahu salah. Datang sini langsung mencela aku habis-habisan. Ingin pergi begitu saja? Apa yang kau inginkan? Tianming, bagaimana kalau ganti dengan wanita yang lebih cocok untukmu? Chen Tianming, lepaskan Tuan Hu. Kalau tidak aku bunuh kau. Kalian kemana saja hari ini? Kami. Apa aku pernah bilang? Jangan carry masalah lagi ke Bos Chen. Tapi si brengsek ini, dia ambil toko kita. Aku nggak terima. Diam! Udah berapa kali gue bilang, main di jalanan harus ikut aturan. Kalah ya kalah. Kalau mau ambil balik, ya di meja judi, menang dengan jantan. Karena lu langgar aturan, ya jurus sesuai aturan. Tiger, lu mau bikin tangan gue cacat? Gue nggak mau ulang 2 kali. Tiger, lu mau belain si bocah ini. Kak. Bos Chen, puas dengan penjelasan ini? Kak, kan gue bilang Tiger suka sama si bocah itu. Lu diam. Chen Tianming. Gue sama lu bakal berantem sampai mati. Kak, you are you. King, kenapa lu datang? Pemeriksaan tim keamanan udah selesai. Minggu lagi ambil kaset rekamannya. Just suruh you jump at Lubia kerja. Ayo pergi. Ayo. Kak Yuru, soal lu sama Minggu rukun lagi. Udah bilang ke Tante Lin belum? Belum sempat ngomong. Kenapa emangnya? Cepetan bilang deh. Tante Lin lagi gencar-gencarnya nyebarin kabar. Bilang lu sama Yeping bulan depan mau nikah. Tetangga-tetangga udah pada tahu semua. Yeping? Iya, lu berdua. Dulu ketua rombongan kesenian. Keponakannya yang ngejar-ngejar lu itu, tapi lu nggak mau. Yeping? Iya dia. Udah gue dengar berkali-kali. Kok bisa gitu? Lu. Akhirnya semua urusan selesai. Sekarang, waktunya kita beraksi besar-besaran. Gawat, ada masalah. Sayang, pelan-pelan. Ada APA? Minggu, Kak Yuru diculik orang. APA? Tahu siapa yang ngelakuin? Taniu. Dia bilang kalau mau Kak Yuru selamat, lu harus datang ke kasino cari dia. Tani lagi. King, lu jaga toko. Erzi, ikut gue cari Kapten King di tim keamanan. Oke, siap. Kak, Istri gue mana? Lepasin. Boss Chen, lu datang. Jangan merah. Gue cuma ngajak adik ipar main-main. Lepasin dia, gue kasih toko kaset rekamannya ke lu. Bos Chen ngomong apaan sih? Tianming, Yuru, lepaskan aku. lepaskan dia. Boleh, asal kamu setuju main 1 ronde lagi, aku langsung lepaskan dia. Tianming, kamu pergi. Jangan pedulikan aku. Sudah kubilang, aku gak mau judi. Sekarang lepaskan dia. Aku gak akan tuntut kamu. Toko video ku berikan, kita beres.
Jangan banyak omong. Masalah di meja judi, selesaikan di meja judi. Kalau enggak, Tenang dulu, dengan kemampuan judi kamu yang seperti itu. Kamu nggak mungkin menang lawan aku. yang main lawan kamu bukan aku, tapi dia. Xiao Dao. Hati-hati, Shifu. Preman kecil kayak dia, pantaskah aku, dewa judi sejati, turun tangan? Dewa judi? Kenapa? Ketakutan sama kemampuan judi dewa judi ini? Di dunia judi, kapan ada yang namanya dewa judi? Kok aku nggak tahu? Aku ingat, bocah brengsek seusia ini. Harusnya jadi dealer di kasino Hong Kong. Dewa judi ini dari Hong Kong. Kamu kampungan. Nggak tahu juga wajar. Dewa judi ini, sengaja kubawa dari Hong Kong. Kamu ngerti apa? Hei Liu, main nggak? Kalau nggak, aku balik ke Hong Kong. Main, tentu saja main. Dewa judi, silakan duduk. Bos Chen, silakan duduk. Sudah kubilang berkali-kali, aku nggak bisa judi. Jangan banyak omong. Kalau nggak mau main, aku coreng mukanya. Aku datang untuk judi, urusan nyawa orang aku nggak mau. Orang ini nggak main-main. Kalau dia tahu aku cuma pura-pura jadi dewa judi dan tipu uangnya, pasti dia bunuh aku. Cepat cari alasan buat kabur deh. Urusan berdarah-darah aku nggak mau. Cari orang lain aja. Zhang Yan pergi. Zhang Yan pergi. Dewa judi, aku cuma nakut-nakuti dia aja kok. ITU. Zhang Gon marah, Yang Milia. Kalau dia nggak mau main malah bagus. Kita main biasa aja. Dan selesaikan ini. Masih mau main nggak? Kalau kamu nggak naik meja juga, aku anggap kamu menyerah. Menyerah boleh. Potong tanganmu sendiri, baru kamu kubebaskan. Tianming, jangan. Hentikan. Dan Yu, berani sekali kamu. Puyi, aku. Tianming, Nggak apa-apa. Jinyo, Xiaonyo, Denger Bake. Kalian sudah tamat. Kak Ming, kakak, kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kapten Qin, maaf merepotkanmu. Ah, jangan bilang begitu. Ini memang tugasku. Ngomong-ngomong soal kejadian waktu itu, Itu kewajibanmu, aku paham. Saudara Chen, kamu orangnya jujur. Aku terima kamu sebagai saudara. Uye. Kedua orangmu ini, aku bawa semuanya, ya. Mereka berdua sudah langgar aturan, bukan orangku lagi. Bawa pergi. Maaf ya, janjiku padamu tidak kutepati. Nggak apa-apa. Sebenarnya ini bukan salahmu. Buat apa kamu begitu? Aku kan nggak bilang mau menyalahkanmu. Aturannya dilanggar di tempatku. Aku harus kasih kamu penjelasan. Udah, jangan bicara lagi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Arzi, kamu pulang dulu sama kakak. Aku antar dia ke rumah sakit. Nanti aku pulang. hati-hati di jalan. Kamu gak cemburu? Hah? Siapa ini? Siapa tahu? Ketemu di kasino, maksa ikut pulang. Kayak permen karet, lengket banget, susah dilepas. Gimana? Gak apa-apa, gak bahaya nyawanya. Shifu, terima aku jadi muridmu, dong Shifu. Aku gak nerima murid. Bangun. Gak bisa. Kalau Shifu gak terima aku jadi murid, aku gak bakal bangun. Aku juga gak punya apa-apa yang bisa diajarin ke kamu. Kamu terlalu rendah hati. Keahlianmu melempar kartu itu. Pasti kamu itu jagoan sejati.
Jadi raja judi, sepenting itu buat kamu? Tapi, kalau gak judi ngapain lagi? Di kehidupan sebelumnya, kamu mati karena selamatkan aku. Di kehidupan kali ini, gak boleh terulang lagi. Mulai sekarang, ikut aku. Kita, apa pernah ketemu sebelumnya? Ikut aku mulai sekarang, jangan judi lagi. Tapi aku gak bisa apa-apa. Hanya bisa. Kalau gak judi ngapain? Selain judi, gak bisa apa-apa. Bantuin aku buka perusahaan. Kamu gak takut aku bawa uangnya kabur? Aku percaya kamu. Oak, mulai sekarang kamu jadi kakakku. Nyawaku ini milikmu. Baik, kerja. Halo, apa tekan pulang? Oke. Dasar babi, sial. Kakak, hati-hati di jalan ya. Kamu pulang dulu, aku nanti cari kamu. Iya, kamu sibuk aja. Malam gak usah keluar lagi, aku di rumah gak apa-apa. Belakangan ini, kamu belum istirahat yang baik, harus banyak istirahat. Istri sayang banget sama aku. Yuru, kamu cantik banget. Kalian ngapain? Kamu datang lagi buat apa? Dia ngerjain kamu lagi? Ibu, Jangan panggil aku ibu. Waktunya udah sebulan. Kalian besok langsung cerai. Ibu, ngomong apa sih? Kami nggak bakal cerai. ibu, kesepakatannya kan sebulan. Besok baru hari terakhir. Besok bisa dapat 20.000. Sehari-hari nggak kerja bener, isi kantong ada 100.000 nggak? Udah deh, besok buruan cerai. Pulang. Tunggu aku. Ambilin aku minuman soda. Kak Ming, Xiao Dao udah ke Songcheng. Aku tahu. Kak Ming, toko rental video kita ini jalan lancar-lancar aja. Kenapa sih kamu maksa dia ke Songcheng buka perusahaan properti? Jangan-jangan dia. Aku percaya dia. Sekarang zaman berkembang cepat banget. Bisnis rental video juga gak bakal bertahan lama. Properti itu masa depan. Oke, aku dengerin kamu. Tapi kita sekarang. Rental video masih harus lanjut, kita harus cepat-cepat kumpulin modal. Buat persiapan perusahaan properti. Terus gimana nih selanjutnya? Udah aku pikirin, lanjut buka, nabung dikit. Terus buka KTV. APAV. Kak, ini buat apa sih? Intinya tempat orang nyanyi. Aku tahu Kak Ming, aku bakal cepet-cepat. Istri kamu gimana belakangan? Baru aja aku anterin dia pulang. Tante Lin masih nggak ngizinin istri kamu ikut kamu pulang ya? Urusan lo apa? Besok aku jemput dia. Nih, aku nungguin omongan lo. Kalau berani, coba lo. Xiao Ye, udah bertahun-tahun nggak ketemu ya? Sini minum. Makan buah. Yuru bentar lagi keluar. Tant. Aku datang buru-buru, nggak bawa apa-apa. Ini uangnya, kamu terima aja. Nggak usah. Xiao Ye, bawa pulang lagi. Ibu udah senang kamu datang. Puh. Kalau uang ini nggak diterima, berarti nggak suka sama aku. Kalau gitu, aku pergi aja deh. Xiao Ye, ini Yuru kami. Kalian kan kenal. Iya, pasti. Yuru, lama nggak ketemu. MA, dia kok bisa datang? Dia keponakan ketua kelompok kalian. Dulu dia ngejar-ngejar kamu, lupa.
Yuru, udah bertahun-tahun gak ketemu, masih cantik aja. Nggak berubah sama sekali, nggak berubah sama sekali. Xiao Ye, kamu juga tampan dan berbakat. Cocok banget sama Yuru kami. Hahaha. MA, ngomong apa sih? Aku udah nikah. Nikah apa? Waktu sebulannya udah habis, hari ini juga panggil. Chen Tianming kesini. Langsung cerai. MA, aku nggak mau cerai. Tianming malam ini mau jemput aku, dia bakal baik sama aku. Baik gimana? Mau dia judiin kamu juga baru puas? Masa-masa susah sama dia belum cukup. MA, Tianming udah berubah. Sekarang dia baik banget sama aku. Biarin aja kami berdua tetap bersama. Nggak boleh, hari ini harus cerai. Kalau nggak, jangan panggil aku ibu lagi. MA, Yuru, ibu juga ngasih dia kesempatan demi kebaikanmu. Tapi lihat sekarang, jadi mana? Xiaoyi di Koda. Punya beberapa usaha, lagi pula dia keponakan ketua kelompokmu. Keluarga dia kaya, nggak keberatan kamu udah nikah. Kamu masih kurang apa? Dengerin kata ibu. Sama dia, masa depan kalian pasti enggak bakal susah. Iya, Yuru. Asal kamu mau sama aku jamin hidupmu. Lebih enak dari siapapun. maaf, aku nggak bakal cerai. Urusan hari ini, semua itu inisiatif ibuku sendiri. Kamu pergi aja. You are you. Chen Tianming itu cuma penjudi gagal. Sama dia, kamu nggak dapat apa-apa. Cuma sama aku, kamu bisa hidup lebih baik. Orang kayak apa sih Chen Tianming itu? Kamu tahu dari mana? Lagian aku nggak cerai. Dan nggak ada rencana cerai. Yuru, kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Pikirkan juga tante, dia sudah tua. Dia begitu khawatir padamu, tega? Membiarkannya terus khawatir? Ikut aku pulang, kita bisa bawa tante ikut. Biar dia hidup nyaman. Xiao Ye, Yuru, Mama tidak peduli. Asal kalian bahagia, Mama sudah puas. Tante, tenang, aku bersumpah. Akan memperlakukan Yuru dengan baik. Aku janji memberinya hidup yang lebih baik. Ibuku, Tianming dan aku akan berbakti. Tak usah kau. Kau tak pergi, aku yang pergi. MA, aku ada urusan. Keluar dulu. Hari ini tak bisa pergi kemana-mana. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, sakit. Lepas. Xiao Ye, lambatlah. Tante, jangan lupa, kau yang memanggilku kembali. Apa? Siang bolong mau menculikku? Aku tak mau melanggar hukum. Kau belum tahu, ibumu sudah menjualmu padaku. Apa? MA. Apa benar? Aku anak kandungmu. Kau tega menjualku? Bukan, Mama tidak. Xiao Ye, hari ini kau kupanggil. Untuk bertemu Yuru. Tante, uangnya sudah kau terima, mau ingkar? MA. Mau nikah? Nikahlah sendiri. Kamu, Uang sudah kuterima, setuju atau tidak, ikut aku. Xiao Ye, kenapa mukul? Pergi. Pertemuan hari ini, aku batalkan. Tidak boleh, aku setuju. Tak mau dihormati, mau dihukum. Sak berharga. Ayo, ikut aku. Lepaskan. Lepas. Dasar sampah. Jangan ikut campur. Tianming. Dasar penjudi. Aku sarankan. 20.000 ini, janjiku dulu. Hitung. Tak ada masalah, aku bawa Yuru pergi. Bagaimanapun juga, aku tetap pilih Tianming. Aku tak akan cerai dengannya. Nanti, jangan menyesal saja. Kau tahu siapa aku? Berani mukul aku? Ambil uangnya, minggir. Di kota kambing, kau yang pertama berani lempar uang ke aku. Uang segini, aku gak anggap. Cengker ya. Orang ini, hari ini harus ikut aku. Ambil uangmu ini. Cepat pergi. Kalau enggak, di kota kambing, aku gak bakal lepasin kau. Pergi, cepat pergi.
Meski aku cerai sama dia, aku juga gak bakal sama kau. Dasar manis. Aku aja gak jijik kau barang secont sok-sokan. Lipas. Dasar bodoh. Lipas. Kalian tunggu aja. Akan kubuat kalian susah. Kalau ada kemampuan, serang aku. Kalau berani sentuh Yuru sedikit, kubunuh kau. Gak apa-apa. Ayo, kita pulang. Ibuku masih marah sama kamu. Aku mau temani dia dulu. Aku pergi dulu, bos. Ayo, Dah, bos. selamat. Bos sudah pergi. Ayo. Hati-hati di jalan. Ketawa-ketawa aja di sana. Kakmeng. Ambilkan aku 1 botol huayang. Masa gak dibukain? Mau kubuka pakai gigi? Kak Ming, toko yang kau suruh sudah siap, peralatannya semua. Aku beli sendiri di kota pelabuhan. Bagus sekali. Ini. Suruh King cari orang, buat baju dan hiasan kepala. Semuanya sesuai model ini. Lalu cari beberapa pelayan cantik. Ini bajunya. Lihat, Kumadua Tali Kurangkan? Siapa yang mau pakai ini? Kota pelabuhan sudah kau datangi berkali-kali. Percuma dong. Zaman apalagi ini? Oke, nanti aku bersin lewat King. Ngintip apa? Mau lihat ya lihat aja. Aku gak ngintip. Cuma, Tianming, aku rasa akhir-akhir ini kau berubah banget. Rasanya kayak mimpi. Tianming, semua ini beneran? Tentu beneran. Janjiku padamu pasti kupenuhi. Akan kujadikan kau wanita paling bahagia di dunia. Dan juga, pernikahan kita mungkin ditunda, aku mau uang kita. Ambil, untuk persiapan perusahaan baru. Jangan jelaskan, aku rasa hidup tenang begini. Aku sudah puas. Yuru, percayalah padaku. Aku akan tepati janji. Jangan terlalu stres. Gagal pun tak apa. Aku tak peduli. Pulang selarut ini, masuk istirahat dong. Nongkrong di pintu jadi patung? Besok pagi latihan, aku duluan. Tim juga sepi, berhenti saja, aku yang jagain. Gak mau? Kalau suatu hari kau tinggalin aku gimana? Gak mungkin aku tinggalin kamu. Bercanda. Tianming, aku tahu kau sayang aku, tapi aku suka menari. Itu saja. Aku senang. Baik, terserah kamu, kalau nanti bosan. Lelah dan mau pulang, aku yang jagain. Kita berdua sudah baikan. Masih mau tinggal di sini? Pindah balik tinggal sama aku. Ibuku masih marah, tunggu aku bikin dia luluh. Aku akan pindah balik. Yuru, kau pikir kita akan terus bersama? Tentu saja. Tunggu aku bikin dia luluh, aku pindah balik. Hari ini KTV buka, diskon 50% langsung. 0 tambah sekali nonton gratis, ayo main. KTV, ini apa sih? Pernah dengarkan? Belum pernah dengar. Cewek-cewek, keluar, sambut tamu. Selamat datang, Masuk dan Mainnya.
Silakan masuk. Ayo lihat. Semoga senang. Bos, silakan nikmati. Ming, otakmu gimana sih? Ajarin dong. Erzi, KTV ini nanti. Serahkan pada King King untuk urus. APA. Ming, Sarakin Kucing-Cing? Ming, tenang, urusan manajemen. Aku pasti lebih hebat darinya. Erzi, kan masih punya bioskop video? Pria sejati, cita-cita besar, jangan terikat. Bioskop video kecil, bikin kaki tangan kaku. Oke, karena kata-kata Erzi ini, kita. Bersulang untuk Erzi. Ayo bersulang, bos-bos. Tolong bantu adik Kessel ini. Bisnisku lagi sepi banget, hampir tutup. Aku juga. Biliardku sepi banget akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa. Kalian nggak tahu ya? Di jalan kita ini. Baru buka KTV baru, orang-orang pada lari ke sana. Tiap hari penuh, antriannya sampai depan tokoku. Pemiliknya siapa sih? Perani buka di Jalan Kesukan, Sanjin kita? Suye, jangan-jangan dia nggak minta izin ke Anda? Wah, ini jelas-jelas nggak nganggap Anda. Terang-terangan Sanjin kita. Anak baru siapa ini? Nekat banget, berani ganggu rezekiku. Aku cari orang buat ajarin dia. Saudara-saudara, kita udah lama hidup di Kota Domba. Masa ia panik? Tenang aja. Kalau ada yang nggak tahu aturan, kita sebagai senior wajib ngajarin. Suye, kayaknya dia lumayan licin. Mungkin susah ditangani. Di Kota Domba, dia nggak bakal bisa semena-mena. Ayo, bawa beberapa orang, kita temuin dia. Meng Chii, aku bersulang untukmu. Ayo. Minggu, emang jagoan. KTV kita cuan banget. Baru aku cek, pemasukan kemarin aja. Hampir 10.000. Kalau begini terus, hari ini lebih banyak. Bos, ada orang. Bos Chen, bisnisnya bagus ya. Yeping, kamu ngapain kesini? Kamu nggak diterima. Keluar. Loh, buka usaha, kok nggak terima tamu? Kalian pergi dulu, biar aku yang urus. Siapa bilang? Terima, pasti terima. Bocah, kan udah kubilang, kamu bakal nyesel. Ini Suye, Raja Bawah Tanah Kota Domba. Baka, kamu kena masalah. Suye, hari ini mau nyanyi ya? Lumayan juga. Pantas saja Ye kalah sama kamu. Suye, mau main apa? Bisa aku kasih rekomendasi. Erzi, ambil anggur bagus, catat di akunku. Sayap. Anggurnya. Meng Chii. Say. Anggur bagus. Pantasan bisnis Bos Chen bagus. TAPI. Kayaknya kamu kurang paham. Aturan di jalan kesukaan ini. Aturan? Prosedur yang wajib, udah kami lalui semua. Sah dan sesuai hukum. Kamu pura-pura apa? Siapa yang nggak tahu jalan kesukaan itu, daerah Simpat? Kamu buka toko di sini, udah minta izin Simpat belum? Terus, sesuai aturan, mau buka toko apa? Harus diskusi dulu sama kami para bos. Cuma kalau mereka setuju, baru kamu boleh buka. Sekarang kamu buka toko jelek ini, rejeki kami semua jadi habis. Kayaknya kamu nggak anggap Simpat ada. Bos Chen, hari ini kamu harus kasih penjelasan ke para bos di sini. Para bos? Saya baru datang, belum paham aturan di sini. Hari ini saya yang terakhir. Buat minta maaf ke semuanya.
Bos Chen, penjelasanmu ini kayaknya susah diterima. Cuma segitu doang mau usir kami? Kamu anggap kami pengemis ya? Kalau gitu, Simpat maksudnya gimana? Sekarang kamu ada dua pilihan. Pertama, tutup toko. Pergi dari hutan kesukaan. Kedua, ikut aturan kami. Oke. Coba cerita. Aturan kalian apa aja? Setiap bulan setor 50% keuntungan. Buat dibagi rata sama kami para bos yang ada di sini. Ini keterlaluan banget. Mending tokonya dikasih ke kamu aja. Kalian kasih tokonya ke saya juga boleh. Sekarang, antar Lin Yuru ke ranjang saya. Kalau saya senang, mungkin saya bisa bantu kamu. Kamu aja. Coba kalian berani sentuh. Kita semua cari makan, rukun biar rejeki lancar. Simpat, kamu belum tentu bisa atur saya. Kalau gitu, Bos Chen, nggak mau ngobrol bye-bye ya? Saya percaya Simpat orang beradab, nggak bakal kasar. Gak apa-apa kan? Bos Chen, jago juga ya. Hari ini saya kalah. Kira, masih ada waktu. Tunggu dulu. Bos Chen, ini mau nahan. Kami berapa orang nggak boleh pergi? Simpat, urusan kita belum selesai. Kenapa buru-buru mau pergi? Duduk. Kamu mau gimana? Menurut saya tadi, omongan Simpat soal rukun biar rezeki lancar itu penting. Ngapain kita bertengkar cuma demi untung kecil? Apakah Xie tahu tentang properti? Property. Aku ingin buka perusahaan properti di Songcheng. Bersama kalian, bangun kerajaan bisnis properti. Misal, kita bisa serang habis-habisan di Yancheng dulu. Kokohkan pondasi, lalu di kota sebelah, Jiangcheng. Ambil sebagian lahan, dan seterusnya. Bagaimana pendapat kalian? Bos Chen, seberapa yakin soal ini? Lagi pula, proyek yang kau sebut ini belum pernah kami dengar. Aku tak bisa kasih jaminan. Kalau kalian tak mau gabung, aku cari investor lain. Tapi nanti kalau sukses, ingin gabung lagi akan sulit. Kesempatan takkan menunggu. Aku ikut. I cut. Bagus, mantap. Xie, semoga kerjasama kita lancar. Malam ini aku traktir. Kita minum sampai mabuk. Bos Chen, makan malamnya malam ini tak usah. Kami pulang dulu, ada detail yang perlu didiskusikan. Lain kali saja. Kita minum sampai mabuk. Baik. Proyek ini penting. Harap Xie pertimbangkan matang-matang, ajak orang-orang pintar gabung. Tenang, aku akan atur. Tak akan ada yang ganggu kira. Ming, kau yakin mau kerja sama? Mereka itu bukan orang baik-baik. Jangan-jangan mereka. Iya, aku juga rasa kurang bisa diandalkan. Tak ada musuh abadi. Selama ada kepentingan bersama, semua bisa jadi teman. Lagi pula, aku butuh dukungan dana lebih untuk langkah selanjutnya. Kasih tahu Xiao Dao. Bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, Bang. Aku yours. Ayo pergi. Bang Ming, Xiao Dao baru telepon. Proyek properti perusahaan mau launching. Dia bilang, mau cari artis wanita buat endorsement. Aku suruh dia cari di grup, kakak ipar lebih cantik dari artis-artis itu. Wah, Xiao Dao ini cepat juga kerjanya. Aku tak salah pilih orang. Cari artis endorsement bisa tingkatkan exposure. Jangan kau atur sembarangan. Kasih tahu Xiao Dao, jangan sampai kakak ipar tahu.
Ini rencanaku. Bang, kau lihat kata-katamu. Yurasinku. Masih kau ragukan? Aduh, aku juga takut kakak ipar digosipin. Aku suruh Xiaodao kirim orang dulu. Kalau ketemu orang di grup, kakak ipar pasti nggak bakal tahu. Sini makan kuaci, biar mulutnya tertutup. Cantik. Mirip gak? Tianming, aku kasih kabar baik nih. Kabar baik apa? Kok seneng banget? Ada perusahaan di Songcheng yang mau ngajak aku jadi duta pemasaran properti mereka. Wah, beneran gak? Perusahaan mana yang seleranya bagus banget? Sampai milih istriku. Serius dong. Oh iya, ketua, malam ini aku diaturin makan sama orang perusahaannya. Jadi aku nggak bisa nemenin kamu ya. Oke. Cepetan pulang sana. Malam ini, aku masih harus cari ketua. Ham. Aku pergi dulu. Ham. Beneran pergi loh. Manis banget. Kamu ketawa. Paus. Wah, lama gak ketemu. Lu makin gendut nih. ITU, kakak iparnya mana? Kok nggak diajak? Aku traktir makan. Oh, ayo kita makan aja. Dia lagi ngobrol proyek sama orang perusahaan Songcheng. Orang perusahaannya sore ini balik, mau siap-siap buka penjualan. Dia ngobrol proyek sama siapa? Gawat. Aduh, ikutin. Waduh, bang. Pendatang baru, Tianzu. Tianziu. Kamu toh yang nyelamatin kita keluar. Kalian berdua. Makan nasi bungkus di dalam. Si Chen Tianming di luar. Buka toko satu-satu terus. Chen Tianming. Gazak Jia. Ayo. Shaolin. Sini. Ketua, bukannya kita mau bahas detail duta propertinya? Kok orang perusahaan Songcheng-nya belum datang juga? Gini, mereka masih ada urusan belum selesai. Sebentar lagi dateng. Sini, temenin aku minum lagi. Sini. Minum. Ketua, aku nggak jago minum. Aku ke toilet dulu ya. Shaolin. Mungkin kamu nggak tahu, bos dari Songcheng yang datang kali ini. Begitu bilang mau cari orang di grup kita, langsung kepikiran kamu duluan. Ketua, terima kasih sudah kasih aku kesempatan. Gelas ini untukmu. Bagus, minumnya kuat. Benur, aku nggak salah pilih orang. Ayo duduk minum lagi. Ketua, aku nggak minum lagi. Xiaolin, mungkin aku belum jelasin dengan jelas. Bertahun-tahun ini, kamu di grup cuma diam-diam aja. Aku sama. Bos-bos besar ini udah janji, mau bikin kamu jadi bintang besar. Kesempatannya, udah aku carikan. Tinggal lihat, kamu bisa ambil nggak? Ketua, aku minum lagi, nanti mabuk. Kalau kamu mabuk, aku langsung suruh orang antar kamu pulang. Kenapa? Di tempat umum gini, kamu takut sama aku? Mau makan kamu? Minum. Yuru, tunggu aku. Kamu nggak boleh pergi. Kalau pergi, nyawamu taruhannya. Minggir. Tenang dulu. Kalau kamu kenapa-kenapa, Yuru juga nggak bakal selamat. Aku nggak peduli. Minggir. Bangsat. Demi dia, nyawa aja nggak mau? Sayal, kok belum dateng juga? Dateng. Anak muda, aku udah nunggu lama. Pergi sana. Aku nggak ada waktu main sama kamu hari ini. Aku salut sama nyalimu. Kami banyak orang ngepung kamu. Kamu masih berani ngomong gini sama aku. Hari ini, aku ajarin kamu. Apa artinya ngalah? Awas. Lepasin dia. Ayo, maju lagi.
Aku bunuh dia. Ketua, aku beneran gak kuat. Suamiku masih nunggu di rumah. Aku mau pulang. Adik, jangan buru-buru. Bos besar bentar lagi dateng di jalan. Kalau kamu pergi, gimana aku jelasin? Tunggu bentar lagi, temenin aku minum lagi. Dan you, kan kamu cuma punya toko rental? Dapat duit? Aku bayar. Kita beres. Kamu, lepasin aku. Beres apa enggak, bukan kamu yang tentuin. Aku nggak bilang kita udah beres. Bang, aku. Mau judi lagi ya? Tunggu di dalam tokonya. Aku selesaikan urusanku dulu, baru cari kamu. Kita berdua hari ini, kalau nggak jelas, jangan harap ada yang pergi. Aku isiin penuh. Aku beneran gak kuat. Gak minum lagi. Minum 1 gelas lagi. Habis ini, aku langsung suruh orang antar kamu pulang. Aku beneran mau pergi. Ayo. Aku gak minum lagi. Paman, gimana? Beres enggak? Cepat bawa dia pergi. Aku kasih tahu, jangan sampai ada yang mati. Tenang aja, Paman. Nggak bakal bikin masalah buat kamu. Ayo, you are you. Kakak Aunt Aaron, kamu istirahat. Yeping, kamu kok datang? Lepasin aku. Bilang, kamu mau gimana? Gampang. Sekarang kamu sujud ke aku, sujud sampai aku puas. Terus potong 1 tanganmu sendiri. Baru aku lepasin kamu. Gak takut aku bunuh dia? Di dunia ini, mati atau cedera itu biasa. Lau kalau kamu mati, aku bikin keluarganya ikut mati buat nemenin kamu. Pas Chen. Cepat putusin, nanti istrimu bakal dibawa orang keranjang. Kamu sekutu sama Yeping? Daniel. Lepasin dia. Kamu kok dateng? Kamu nggak apa-apa? Tenang aja. Mereka dulu ikut aku, nggak berani ganggu aku. Denyau, Menger. Biarin dia lewat. Kamu diam. Aku diam-diam suka sama kamu selama ini. Kamu malah lukai tangan aku demi si tampan ini. Kamu nggak merasa bersalah ke aku? Aku tusuk tanganmu karena kamu langgar aturan. Aturan apaan sih? Zaman sekarang, lihat tuh. Siapa yang masih ikut aturan kuno begituan? Kalian semua pikir begitu? Cekat APA, kalau ada masalah, aku yang tanggung. Hari ini, habisi mereka. Daniel. Gunain kamu udah lama ikut aku. Kamu pergi sekarang. Aku kasih kamu hidup. Mati udah deket masih aja keras kepala. Hari ini, aku bikin kalian berdua jadi pasangan buronan. Hati-hati. Hari ini aku bunuh kalian. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti malam masih bisa urusin kamu. Aku bunuh kalian. Bangsat semua. Berhenti semua. Pas. Nggak apa-apa, bos. Kalian kok nggak nungguin kita? Datangnya pas udah mati. Mingo, mana kak Yuru? Kalian jaga tempat ini. Kamu istirahat dan sembuh dulu. Chen Tianming, gua hankirin lo. Bawa pergi. Kalian tunggu aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu selamatin Lin Yuru dulu. Ayo, you are you. Abang Aunt Aaron kamu istirahat. Yeping, kenapa kamu datang? Lepasin gua. Yuru, kamu kapan ikan mainam. Sini, gua Aunt Aaron istirahat. Minggir. Kalau lo masih sentuh gua, Chen Tianming gak bakal biarin lo. Masih sebut nama sampah itu? Gua bakal tidurin kamu hari ini. Lihat dia bisa ngapain. Udah. Kurangi keributan. Bawa dia pergi. Ayo. Lepasin gua. Dasar cewek. Berani cakar gua. Cepat halangin. Jangan sampai dia kabur. Gua langsung habisin kamu sekarang. Lo ngapain? Ini restoran.
Lo gila ya? Om, dia keluar sekarang, juga gak bakal ketahuan. Lo keluar jagain bentar. Gua cepet kok. Gua kasih tahu, gua juga gak bisa jagain lo. Dasar sialan. Gua bunuh lo. Lo cuma kenal Chen Tianming ya? Gua mau lihat, kalau gua habisin kamu hari ini, dia bisa ngapain. Kalian cari mati aja. Chen Tianming, lo berani pukul om gua? Lo, siapa lo? Berani pukul gua? Gila lo. OM, dia Chen Tianming yang mukulin gua. Suaminya Lin Yuru. Cekat APA. Cepat cari Yesi. Gua mau. Lo ngapain? Tangan mana yang barusan sentuh istri gua? Chen Tianming, gua mohon lepasin gua. Gua kasih semua uang gua. Gua mohon, jangan rusakin tangan gua. Kalau gitu, tangan lo ini, gua ambil. Yuru, nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Tianming, akhirnya kamu datang. Ayo, Kapten Qin bentar lagi datang. Kita pulang. Hadirin sekalian, grup kita berkembang pesat, dan saya juga tidak mengecewakan harapan semua. Saudara Chen, kata-kata itu terlalu basa-basi. Dulu, kalau bukan kamu yang ajak kita semua main properti. Yang di sini, siapa yang bisa dapetin harta kayak sekarang? Iya bos, kamu terlalu rendah hati. Terlalu sok-sokan. Iya, Erzi mana? Bos, jangan sebut dia. Dapat tiket langsung akhir. Istrinya pergi liburan ke luar negeri, semua urusan diserahkan padaku. Saudara Chen, apa rencanamu selanjutnya? Ada satu rencana besar selanjutnya. Yuru, selama ini aku selalu sibuk kerja. Aku selalu berhutang pernikahan padamu, maukah kamu memberiku kesempatan untuk menebusnya? Aku mau. Tianming, ayahmu sudah pulang. Itu kamu.